Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan metode simplex, yaitu metode untuk menyelesaikan masalah-masalah perdidasamaan linier ya. Oke, metode simplex ini sangat mudah apabila kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya cara-cara berikut ini. Pengertian umum, metode simplex adalah prosedur aljabar yang bersifat iteratif, yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible ruang solusi menuju ke titik ekstrim yang optimum. Jadi ini iterasi gitu ya, berulang-ulang sampai nanti ketemu solusi yang optimum ya. Bergerak dari titik ekstrim di visible sampai ke ekstrim yang optimum ya. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, nilai kanan NK fungsi tujuan harus 0. Jadi dibuat sama dengan 0 ya, dibuat 0 sebelah kanannya. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan negatif 1 ya. Jadi nilai kanan itu harus positif, kecil sama dengan berapa gitu harus positif. Jangan sampai negatif. Kalau negatif dibuat positif, dikalikan dengan negatif 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Jadi kita nanti akan menambahkan slack variabel. Variabel slack itu juga disebut sebagai variabel dasar. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar diubah ke bentuk lebih kecil dengan cara mengalihkan negatif 1 ya. Ini seperti biasa, ini ada aljabar perdidasamaan. Kalau lebih besar dikalikan negatif 1, maka dia akan berubah menjadi lebih kecil dan sebaliknya. Setelah berubah lebih kecil, lalu diubah ke bentuk persamaan ya. Jadi kan kita awalnya itu harus ke sini ya, harus ke persamaan dulu ya. Jadi perdidasamaan diubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, jadi harus yang keempat itu diperhatikan, kalau tanda daya besar harus diubah ke bentuk lebih kecil dengan cara mengalihkan negatif 1. Nanti kalau lebih besar dikali dengan negatif 1, dia akan menjadi lebih kecil. Jadi kita akan menuju ke lebih kecilnya. Nah, setelah lebih kecil nanti baru diubah ke dalam persamaannya ya. Kemudian karena NK-nya negatif, nah karena kan dikalikan negatif kan NK negatif, maka dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambah artificial variable. Ini contoh yang lebih kompleks sebenarnya ya. Yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah dengan artificial variable atau M gitu ya. Nanti kalau fungsi kendalanya kita tambahkan M, fungsi kendala. Oke ya, nanti kita lihat contohnya saja. Nah, contohnya tujuannya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Kendalanya yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, dan 6x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. X1, x2 itu lebih besar dari 0. Nah, kita akan lihat. Kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, lihat ketentuan tadi ya, yang ada 5 itu. Jadi yang tadinya ini fungsi tujuannya, ini ya, kita ubah menjadi seperti ini. Oke ya, jadi tadinya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 diubah menjadi Z dikurangi 3x1 min 5x2 sama dengan 0 ya. Itu yang pertama. Ini 2x1 lebih kecil 8 ya, diubah jadi begini. Ya, lihat perubahannya ini. Nah, seperti ini ya. Dari sini 2x1 lebih kecil 8, lalu diubah menjadi 2x1 sama dengan 8, nah ditambah dengan slack variabel nih, x3. Nah, penentuan slack variabel itu yang paling mudah adalah menambahkan variabel yang belum ada. Misalnya kan dari contoh soalnya kan x1 dan x2, kita menambahkan x3 gitu ya, untuk fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua, yang 3x2 kurang dari 15 diubah menjadi 3x2, kemudian diubah sama dengan, di persamaan ya, sama dengan semuanya, sama dengan, nah ditambah dengan x4, ini select variabel juga ya, jadi tambah x3 kemudian x4. Lalu untuk kendala yang ketiga kita tambahkan dengan x5 dengan pola yang sama, 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. x3, x4, x5 sebagai variabel tambahan adalah yang disebut dengan variabel slack atau slack variable ya.
Setelah langkah-langkah ini, pengubahan ini ya, pengubahan ini, lalu ya ingat yang pertama diubah sama dengan 0 ya untuk fungsi tujuannya ya. Jadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0, dipindah ke kiri semua. Nah, lalu kendalanya juga diubah bersamaan dengan menambahkan slack variabel. Nah, penambah slack variabelnya adalah x3, x4, x5 karena x3, x4, x5 adalah tidak terdapat di dalam variabel yang diketahui itu. Nah, setelah ini lalu kita masukkan ke dalam tabel ya. Nah, tabel seperti ini, ingat yang pertama, dibuat ada bikin kolom seperti ini pada dasar, lalu ini Z, X3, X4, X5 itu yang turun sini adalah slack variabelnya ya. Z, X3, X4, X5. Lalu yang mendatar adalah variabel asli ditambah dengan slack variabelnya ya. Jadi Z, X1, X2, X3, X4, X5, lalu ditambah kolom NK ya, nilai yang tadi ya, nilai kanannya ya, nilai kanannya tambahkan, lalu indeks dikasih kolom indeks ya, indeks seperti itu. Nah, ini yang diisi di sini adalah koefisiennya. Misalnya yang pertama itu yang pertama variabel persamaan yang pertama, koefisien Z kan 1 ya, ini koefisien Z 1 ya. Lalu koefisien X1 adalah min 3 dan koefisien X2 adalah min 5. Maka ini Z-nya ini 1 ya. X1 tadi min 3, lalu X2-nya ada min 5. Sisanya diberikan 0 semua ya, 0 semua. Lalu untuk persamaan yang kedua atau di sini di kolom baris yang kedua untuk X3-nya, kita kembali lihat ke persamaan kendalanya. Seperti ini. Ini yang saya buat. Nah, ini 2x1 koefisiennya 2 gitu ya, X1 itu 2, lalu X3 koefisiennya 1. Nah, selain ini dibuat 0 gitu ya. Nah, lihat X1 dan X3. Nah, X1 ini lihat X1 dan X3 ya. Oke, sisanya 0. Lalu NK-nya 8 karena memang di sini NK-nya 8 ya. 8 ini. Dan seterusnya sehingga akan dipenuhi seperti ini ya, penuh seperti ini. Ada NK 08 15, jadi kanan adalah yang sama dengannya kalau di persamaan ya. Lalu setelah ini semua keisi, langkah yang selanjutnya adalah yang ketiga, memilih kolom kunci. Ya, kolom kunci itu apa? Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar, ingat ya. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z, nih baris Z ya, yang pertama ya, baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar, yaitu itu kolom kunci namanya. Baris Z ini, yang Z yang baris yang pertama ini, nah, baris yang pertama ini, nilai negatif dengan angka terbesar kan min 5 ya, ya kan? Sehingga kolom pada ini 5 ini disebut dengan kolom kunci gitu ya. Jadi X2 ke bawah ini kolomnya ini kolom kunci karena angkanya terbesar min 5 itu. Ya, itu kolom kunci. Jadi ingat ya, kolom kunci adalah ya, nilai Z-nya yang berbesar baris yang pertama, yaitu di kolom kunci namanya. Setelah kolom kunci ketemu, lalu kita akan menentukan indeksnya dulu ya. Indeks itu apa? Indeks itu adalah nilai kanan dibagi kolom kunci ya. Lalu 8 dibagi 0 tadi definisi, 15 bagi 3 5, lalu 30 bagi 5 6 ya, seperti itu. Nah, setelah keisi semua indeksnya, kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci itu apa? Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil itu ya. Yaitu 5 ini 5 yang diambil, maka baris yang 5 ini yang X yang ini disebut dengan baris kunci. Jadi ada kolom kunci, baris kunci ya. Ini baris kunci, yang ini kolom kunci. Nah, titik potong antara baris dan kolom itu yang 3 ini, yang 3 dinamakan dengan angka kunci. Ya, angka kunci. Oke ya. Ingat yang pertemuannya ini angka kunci. Nah, sementara min 5 sendiri itu koefisien kolom kuncinya ya, yang dari semua dari atas ke bawah ini namanya koefisien kolom kunci. Nah, angka 3-nya sendiri adalah angka kuncinya karena perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Setelah ketemu kolom kunci,
dan baris kunci, itu ya, baris kunci. Setelah kolom kunci dan baris kunci ketemu, ya, nanti ada pertukaran X2 pindah ke sini, ya, pindah. Jadi X3, X2 jadinya, bukan X4 tapi X2. Di titik ujung atau baris atas mendatar yang antara kolom dan baris kunci dan kolom kunci. Ini kan kolom kunci, baris kunci. Nah, ujungnya di sini X2 ini kan mendatar pindah ke kolom. Jadi X4 ini diganti dengan X2. Dengan cara membaginya dengan angka kunci, baris kunci. Nah, ini dia nih ya. Kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci. Ya, baris kunci kita akan nilai nih, diubah. Caranya gimana? Tadi kan baris kuncinya ini nih, baris kunci ini ya. 0, nih baris kunci ini ya, saya tanda ini. 0, 0, 3, 0, 1, 10, 15, dan 5 ini ya. Ini semuanya baris kunci kan. Nah, kita akan ubah nilainya. Nilainya dengan cara apa? Dengan cara membagi dengan angka kuncinya, gitu ya. Jadi misalnya, saya kembali lagi di sini. Nah, ini 0. 0 angka kunci kan 3 ya. Jadi 0 dibagi 3 berapa? Nah, 0 dibagi 3, 0. 0 dibagi 3 juga 0. Nah, yang di sini tadinya itu 3 ya. Angka kunci kan 3. 3 bagi 3 gitu 1. Ya, 1 ini. Dan seterusnya ya. Lalu apa lagi? Ini 0, yang ini 0 bagi 3 juga 0. Ini 1 bagi 3 sepertiga ya, ini tadi seterusnya. Lalu 0 bagi 3 dan 15 bagi 3 itu 5, dan 5 itu indeksnya nggak usah diubah ya, tetap sama. Nah, ini namanya baris baru kuncinya. Jadi setelah diubah namanya baris baru. Jadi yang ini namanya baris baru kan sudah diubah ya. Nah, angkanya sudah berubah ya. Jadi dibagi dengan angka kuncinya. Jadi berubah seperti ini. Dari sini langkah selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci 0. Jadi setelah kita sudah dapatkan namanya baris kunci yang baru, ini ya, gitu ya. Ini kan baris kunci yang baru nih, baris baru kuncinya kan. Nah, setelah dibagi dengan angka kuncinya ya, yang ini setelah dibagi dengan 3 tadi. Nah, sekarang kita akan mengubah baris-baris yang lain, baris yang ini, dan baris yang ini kita ubah ya, diubah semua ya. Dengan cara apa? Seperti ini. Dengan cara nanti baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci barunya. Kita lihat yang Z ya, contohnya Z misalkan. Baris yang pertama, baris lamanya kan ini min 3, nih min 3, 5, 0, 0, 0 ya. Ada 5 ya, min 3 kita variabelnya ya X1 sampai X5 nya. Min 3, min 5, 0, 0, 0. Itu baris lamanya kan. Nah, lihat baris lamanya nih, min 3, min 5, 0, 0, 0 itu ya. 0 yang terakhir adalah NK ya, nilai kanan ya. Nilai kanan. Oke, jadi ada 6 ini. Nilai K-nya kita masukkan juga, nilai kanan yang ini 0 ya. Itu baris lama ini ya, dikurangi koefisien angka kolom kunci. Kita lihat koefisien kolom kuncinya berapa. Nah, ini kan min 5 kan. Min 5 kan dia kan yang ini kan baris kolom kunci. Nah, koefisien baris yang Z ini, koefisiennya yang koefisien kunci adalah min 5. Jadi kita kalikan dengan min 5, sini ini min 5, lalu buka kurung, diisi dengan baris kunci yang baru tadi yang dibuat di langkah yang 5 ini, baris kunci yang baru nih. Ini namanya baris baru, status baru. Nah, jadi baru itu sebagai pengalinya. Semua dikalikan baris baru. 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5 ya. Maka semuanya sama. Nah, semua dikalikan dengan ini yang sama nih. Nih. Ya, ini ya, ini baris yang baru. Terus dikurangi. Ini semua juga sama yang ini. Nah, ini juga sama. Yang ini juga sama. Oke, ini sama. Sementara ini tergantung kolom kuncinya ya. Kolom kuncinya berapa koefisiennya. Ada 5, 0, 5. Berarti karena benar, sini kok ini adalah min 5, 0,
Siapa nih? Lalu 5 ya, 5 ini karena kan ini adalah baris barunya. Jadi yang apa namanya, kolom kunci satu juga nggak dihitung, nggak dipakai gitu ya. Yang dipakai cuma ini min 5, 0, lalu 5 di baris yang lama. Dihitung aja ya, cara ngitungnya nanti min 3. Setelah nanti susun semua seperti ini ya. Semua kita coba hapus. Nah, cara ngitungnya berarti pertama min 5 dikali 0 dulu berapa? 0 kan ya, 0. Ya, jadi min 3. Setelah itu min 3 dikurangi hasil tadi 0, ini min 3. Itu ya. Lalu min selanjutnya adalah min 5 dikali 1 apa? Min 5. Nah, kemudian min 5 dikurangi min 5 sama dengan 0 gitu. Nah, terus 0 5 kali 0 0. Min 5 kali 0 0. 0 dikurangi 0 itu 0. Dan seterusnya itu seperti itu ya. Jadi dikalikan dulu, perkaliannya dulu dihitung. Dan seterusnya sehingga nanti akan menghasilkan baris baru yang mana ini. Nah, ini baris baru nanti. Nah, ini setelah dihitung namanya baris baru. Nah, baris baru ini akan dimasukkan ke dalam tabel yang baru. Nah, seperti ini ya. Tabel yang baru, masukkan nilai di atas tabel baru. Kalau ini jelas ini baris yang baru yang pertama kali dihitung udah ada, sisanya dimasukkan saja, ikutin ini ya. Nah, ini tertin ya, min 3 0 0 5/3 0 25. Min 3 0 0 5/3 25 ya. Nih min 3 0 0 5/3 0 25 dan seterusnya itu ya. Yang kalau yang X2 ini, buat X2 ini sudah kita hitung, sudah berubah ya dari awal, dari langkah yang kelima tadi ya. Yang ini yang kelima ini, yang merah ini sudah berubah dari awal. Oke, nah itu iterasi yang pertama ya. Jadi iterasi yang pertama udah selesai gitu, tapi belum dapat solusinya. Nah, kita akan melanjutkan perbaikan-perbaikan langkah 3 dan 6 sampai baris Z. Kapan berhenti? Sampai baris Z itu tidak ada yang nilai negatif gitu ya. Nah, ini kan nilai Z-nya yang baris Z ini masih ada yang negatif, ini min 3 gitu. Karena masih ada yang negatif, maka ini ada proses iterasi sekali lagi. Nah, ini yang pertama kolom kunci dulu ya, kolom kunci. Oke, kolom kunci berarti nilai Z yang terkecil adalah ini. Lalu cari indeksnya. Indeks adalah NK dibagi kolom kunci. Nah, cuma untuk yang variabel ya. Jadi 25, yang ini 25 dibagi min 3 enggak. Itu hitung mulai dari 8 ya. 8 dibagi 2 itu 4, 5, 5 dibagi 0 itu tak terdivisi, dan 5 dibagi 6 itu 5/6. Lalu kita akan mencari barisnya. Sekarang baris kunci. Baris kunci adalah nilai indeks yang paling kecil, yaitu paling bawah itu adalah baris kunci. Jadi ini kolom kunci sudah, kita akan menentukan ini baris kunci. Nah, baris kunci. Setelah ini, lanjutnya adalah kita pertukarkan ya. Nah, karena sudah ada baris dan kolom, nah ini X1 ini pindah ke sini, ke X5 ini. Jadi X5 diubah menjadi X1 ya. Kayak seperti langkah ini, dari setelah ketemu kolom dan baris kunci, lalu kita pertukarkan atau kita pindah variabel yang mendatar ke vertikal ya. Jadi X1 ke kolom, ke X1 pindah ke X5 aja, X5 diganti X1 gitu. Nah ya, seperti ini ya. Oke, dengan cara yang sama, karena sudah nanti cara yang sama ya, ini kan seperti ini asalnya ya. Setelah ini mencari apa lagi ya, ingat cari ini berarti mencari baris baru kan, baris baru. Jadi yang baris kunci ini dibagi dengan angka kuncinya. Angka kunci adalah perpotongannya ini. Ini angka kuncinya itu 6. Ini namanya angka kunci. Angka kuncinya itu adalah 6. Nah, berarti nanti semua baris ini, yang baris kunci ini dibagi 6. Hasilnya seperti ini. Ya, nih 6 dibagi 6 1. Itu kan. Lalu ini 0 dibagi 6
0. Nah, lalu apa lagi 6 0 juga. Nah, min 5 bagi 6 sekarang. Min 5 dibagi 6 hasilnya min 5 per 18 ya. Min 5 kan min 5 bagi 6 berarti min 5 kali min 5 3 kali 6 ya. Ini kan di sini min 5 per 3 dikali dibagi 6 berarti kan 5 per 18 ya, benar. 6 per 18 ini, lalu yang ini 1 bagi 6 6, dan ini 5 per 6 ya. Udah ya, setelah itu nah kita akan mengganti baris-baris yang lain kan, seperti tadi. Baris yang mana aja kita ganti? Kita ganti adalah baris yang ini, kita ganti. Baris ini kita ganti. Baris ini kita ganti. Caranya bagaimana? Caranya tadi ya. Misalnya yang Z nih, yang Z ya. Baris lamanya dulu. Baris lamanya kan ini. Kenapa berubah jadi 0, 0, 0, 0, 5 per 6, 1 per 2, 27 per 27 setengah ya. Caranya seperti tadi langkah-langkahnya. Ya, di sini kan. Ini kan ada min 3. Awalnya kan barisnya min 3, 0, 0. Ini satu ini awalnya. Min 3, 0, 0. Nah, lalu berapa lagi tuh? 3, 0, 0. 5 per 3, 0, 25. 5 per 3, 0, 25. Ini kan baris awalnya ya. Seperti langkah tadi loh. Nah, seperti langkah ini. Ya, langkah ini seperti ini lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dikurangi dengan koefisiennya. Ini buka turun di sini. Koefisiennya berapa? Koefisiennya kita lihat sebelumnya. Koefisiennya itu di kolom kunci ini. Koefisiennya ya, min 3 ya. Min 3 koefisiennya ya. Dari kolom kunci ini koefisiennya min 3. Maka ini jadi min 3 di sini dikalikan. Lalu yang di sini adalah dalam kurung ini adalah baris barunya. Ya berarti ini 1 gitu kan. 0, 0, min 5 per 18 ya. Lalu 1 per 6. Dan ini 5 per 6. Gitu. Nah, seperti ini. Ini kita kurangi. Mau seperti langkah yang tadi itu. Min 3 kali 1, min 3, min 3 dikurangi min 3 jadi 0 ya. Nah, 0 seperti itu. Min 3 kali 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Lalu min 3 kali 0, 0, 0, 0 lagi. Lalu min 3 kali min 8 per 18 ya ini ya. Dikalikan berarti kan 9 per 18 ya. 9 per 18. Nah, cara ngitungnya gitu. Kalikan dulu min 3 dikali min 5 per 18 adalah 15 per 18 itu ya. Lalu 5 per 3 terus di bawah deh. Mana ya? Ini boleh deh. 5 per 3 dikurangi 15 per 18. Itu hasilnya kalau dihitung ya sama kali penyebutnya ya. Ini kali 6 kali 6 berarti 30. 30 kurang 15 itu 15, 15 per 18. 18 dibagi 33 semuanya jadi hasilnya 5 per 6. Nih. Lalu min 3 ini 5 per 6 benar hasilnya. Min 3 kali ini ya. Min 3 kali 1 per 6 adalah 3, min 3 per 6. 0 dikurangi min 3 per 6 adalah 3 per 6. 3 per 6 adalah setengah. Dan terakhir adalah min 3 kali situ berapa terakhir angkanya? 3 per ya di sini 25. 25 dikurangi oh ini 5 per 6 ya ini. Ini 5 per 6. 5 per 6 ya. Jadi min 3 kali 5 per 6 adalah min 15 per 6. 25 dikurangi 15 adalah 27 setengah ya. Nah, lalu baris yang berikutnya dengan cara yang sama dihitung hasilnya seperti ini. Nah, terakhir kalau ini sudah selesai dan nilai Z tidak ada yang negatif, maka iterasi selesai. Dan ini sudah ada hasil yang maksimum. Mana maksimumnya adalah
yang paling besar. Jadi jawabannya itu ya, nilai Z yang maksimal adalah ini. Nah, jadi kita akan melihat di mana gerak-gerakannya Z-nya itu yang maksimal 27,5. Nah, seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita lihat X1-nya mana ya. X1-nya berarti ini ada diperoleh hasil X1-nya 5/6 ini, lalu X2-nya 5. Itu hasil maksimumnya adalah 27,5. X3-nya itu tidak, karena dia kan slack variabel ya. Cuma membantu penghitungan, tapi tidak diambil hasil akhirnya. Terima kasih, semoga mudah belajarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.